Demikian firman Tuhan. Hari ini kita cuma akan fokus di ayat ini, Galatia 2 ayat 20, dan kita akan menggali beberapa hal dari ayat ini. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya ada begini: kapan Yesus menjadi benar-benar nyata bagi diri saya, yaitu diri saudara? Mari kita renungkan, kapan Yesus menjadi benar-benar nyata bagi diri kita? Pertanyaan ini muncul dari sebuah buku yang saya baca. Tetapi sebelum kita masuk, saya kasih renungannya. Saya ingin kita memikirkan flashback sejenak kepada hidup kita masing-masing. Kapan Yesus menjadi nyata bagi Anda? Kira-kira kapan? Apakah waktu hidup kita baik-baik saja? Apakah ketika doa-doa kita dijawab? Apakah ketika segala sesuatu berjalan seperti yang kita mau? Biasanya jawabannya nggak ke situ sih. Saya yakin banyak dari kita ketika merenungkan pertanyaan ini dan kita melihat kembali kepada hidup kita, kita tahu tempat di mana Yesus benar-benar nyata justru terletak ketika kenyataan tidak seperti yang kita mau. Betul gak sih? Dan waktu saya merenungkan pertanyaan ini, buku itu bagus sekali. Dia melakukan survei di media sosial, dia posting di Facebook pertanyaan yang sama. Dan saudara tahu dalam waktu 1 jam, wah, jawaban komentar mulai muncul, mulai banyak masuk cerita-cerita, dan beberapa saya kutip mengatakan jawaban yang umum. Ada yang berkata, ketika saya tidak bisa berpura-pura lagi, di situ Yesus nyata bagi saya. Ada yang berkata, ketika saya sadar bahwa saya tidak cukup kuat untuk menghadapi hidup saya, di situ Yesus nyata bagi saya. Tetapi yang menarik, beberapa jawaban itu menjadi begitu pribadi. Ada yang berkomentar, Yesus menjadi benar-benar nyata ketika saya tahu hidup saya hanya tinggal 3 bulan lagi, karena saya mengalami kanker tahap akhir. Ada komentar yang lain yang berkata, Yesus menjadi nyata bagi saya ketika Yesus menjangkau saya di kegelapan dari hidup saya, di tempat-tempat seperti diskotik atau klub malam, di mana saya gak punya tempat untuk bersembunyi. Di situ Yesus hadir di tempat yang gelap. Ada yang berkata Yesus menjadi nyata ketika suami saya, pasangan saya itu meninggal dunia karena kecelakaan. Yang lain menimpa Yesus menjadi nyata ketika pasangan saya justru selingkuh meninggalkan saya. Waktu saya merenungkan cerita-cerita ini, saya menyimpulkan satu hal. Seringkali kita belajar betapa nyatanya Yesus ketika kita ada di akhir dari diri kita sendiri, di akhir dari keakuan kita. Di situ kita diajak untuk merenungkan satu kebenaran yang sangat mendasar, yaitu apa? Diri kita sendiri tidak cukup. Dan waktu kita sadar diri kita gak cukup,
Disitulah Yesus benar-benar menjadi nyata buat saudara dan saya. Nah, saya akan dari ayat ini kita akan melihat 3 hal, yaitu yang pertama dia nasihati. Dan Paulus memulai dengan berkata begini, aku hidup, bukan aku lagi. Pernyataan Paulus ini adalah sebuah kontra budaya. Kenapa kontra budaya? Karena ini melawan setiap kecenderungan hati manusia yang selalu memikirkan dirinya sendiri. Manusia adalah manusia yang selalu berpikir, kalau saya melakukan sesuatu, apa yang saya dapatkan? Apa keuntungannya bagi saya? Kalau saya menolong orang lain, apa manfaatnya buat saya? Jadi meskipun kita mikir orang lain, tapi ujung-ujungnya tetap kepada diri kita sendiri. Nah, saya mau beritahu Anda bahwa setiap penyembahan berhala itu ujung-ujungnya selalu berpusat kepada diri kita sendiri. Di balik setiap pengejaran kita akan berhala hidup, ujung-ujungnya kepada diri kita sendiri. Makanya kita hidup di tengah dunia yang makin hari berkata, yang penting diri saya, me, myself, and I. Anak-anak muda selalu berkata begitu, yang terpenting diriku. Hidup tentang apa? Tentangku. Apa arti hidup menurutku? Apa tujuan hidup untuk aku? Bahkan waktu beberapa minggu lalu ketika saya melayani anak muda dan saya bicara tentang panggilan sesuatu yang rohani, saudara, kita bisa pakai apa yang nampaknya rohani untuk diri kita. Kira-kira Tuhan panggil kamu untuk apa? Tuhan panggil aku supaya aku menjalani hidup yang punya arti. Pertanyaannya, kalau kamu menjalani hidup yang berarti buat siapa? Berarti untuk apa? Yang paling berbahaya adalah seringkali sesuatu yang nampak rohani bisa menjadi begitu egois. Ketika kita menjadikan segala sesuatu tentang diri kita, hakikat hidup kita, makna hidup kita, tujuan dari keberadaan kita, semua untuk diri kita. Dan kalau saudara ingat kejatuhan pertama manusia, iblis datang kepada manusia dan berkata, hei, sembah aku. Betul? Iblis tidak ngomong itu. Iblis menggoda manusia pertama kali menggunakan firman Tuhan. Iblis datang kepada Adam di Kejadian 3, ya. Iblis bilang apa? Tentulah Allah berfirman. Betul ya? Pakai firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu diputar balik seolah-olah iblis mau memberitahu manusia bahwa harusnya kamu gak perlu ikut Tuhan. Kenapa Tuhan melarang kebahagiaanmu? Tentu Allah tahu. Waktu kamu memakan buah itu, waktu kamu melanggar firman Tuhan, Allah tahu jangan-jangan kamu akan jadi seperti Allah. Kalau kita pelajari konteksnya, sebenarnya godaan Allah bukan hanya supaya manusia jadi seperti Allah,
Karena kalau kita kembali ke kejadian 1, manusia sudah diciptakan seperti Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Tapi yang iblis tawarkan bukan sekedar seperti Allah, tapi kamu bisa menjadi Allah itu sendiri. Dengan kata lain, iblis memberitahu manusia bahwa kamu bisa punya otonomi dari hidupmu sendiri. Kamu bisa punya otoritas. Kamu bisa menjadi pusat dari hidupmu sendiri. Gak perlu bergantung pada Tuhan. Padahal kita lupa bahwa kita diciptakan oleh Allah dan bagi Allah. Dan inilah yang paling inti ketika kita bicara tentang Injil. Injil paling jelas ketika kita sadar bahwa hidup bukan tentang diri saya, tapi tentang Yesus. Injil paling jelas waktu kita sadar hidup bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Saya mau ajak kita untuk beralih sejenak ke Mazmur 115. Karena di sini kita ditunjukkan seperti apa gambaran dari berhala. Berhala itu apa? Saya nggak akan ulangi khotbah minggu lalu, karena saya yakin saudara sudah berulang kali mendengarnya. Tapi saya mau kita lihat di Mazmur, kita ditunjukkan sebuah inti dari berhala. Dan Mazmur menggambarkan begini, berhala adalah perak dan emas yang dibuat dengan tangan manusia. Punya mulut gak bisa berkata-kata, punya mata gak bisa melihat, punya telinga gak bisa mendengar, punya hidung gak bisa mencium, punya tangan gak bisa meraba-raba, punya kaki gak bisa bicara, gak bisa memberi suara dengan kerongkongan. Kalau Anda lihat definisi ini, Anda sadar makin yakin bahwa banyak dari kita membuat berhala dalam hidup kita. Mungkin buatan tangan kita bukan emas dan perak, tapi kita membuat berhala kita dari tangan kita lewat apa pencapaian kita, prestasi kita. Kalau kita mencapai sesuatu, kita merasa itu karena diri saya. Dan kalau kita merasa puas, kita menyembah pencapaian kita. Pencapaian itu menjadi identitas kita. Kita mungkin tidak bikin emas dan perak, tapi tangan kita mengejar-ngejar posisi, pengakuan, uang. Untuk apa? Untuk menunjukkan identitas kita. Dan waktu kita membuat sesuatu, mengejar sesuatu dengan tangan kita, itu menjadi emas dan perak dalam hidup kita yang kita sembah. Itulah berhala Bapak Ibu. Mungkin berhala kita bukan patung. Mungkin berhala kita adalah hiburan yang kita tonton, atau K-pop yang kita idam-idamkan. Saya punya teman itu tergila-gila. Saya juga suka nonton drama sih, tapi saya nggak tergila dia. Karena dia kalau dia atau favoritnya bikin film, bikin drama, nonton sama dia itu heboh. Lebih heboh dia daripada filmnya. Dan itulah tanpa sadar, itulah berhala. Dan yang paling mengerikan dari berhala apa?
Berhala membuat kita menjadi sama dengan yang kita sembah. Kalau kita lihat di Mazmur 135, ini paralel dengan Mazmur 115 tadi. Setelah didefinisikan, berhala itu apa? Punya tangan tapi gak bisa meraba-raba, punya kaki gak bisa kemana-mana. Di akhir dikatakan bahwa manusia membuat berhala, menyukainya, dan menjadi seperti berhala itu. Mereka membuat berhala menurut apa yang mereka inginkan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka menjadi sama seperti berhala yang mereka buat. Kenapa? Karena berhala itu merupakan refleksi dari keinginan kita. Dan ironisnya, kita tahu kita yang bikin itu. Tapi pada saat yang sama, apa yang kita bikin itu juga membentuk kita. Sehingga kita menjadi sama dengan berhala itu. Kosong, hampa, persis seperti apa yang kita sembah. Itulah kenapa berhala tidak bisa memuasai kita. Karena berhala menjanjikan sesuatu yang dia tidak berdaya untuk penuhi bagi kita. Dan natur manusia adalah makhluk penyembah. Ini esensi dari penyembahan. Ketika kita menyembah Allah, kita juga menjadi sama seperti yang kita sembah. Maka pertanyaan saya adalah, siapa yang kita sembah? Siapa yang sungguh-sungguh ada di pusat dari penyembahan hidup kita? Kalau bukan Allah, maka kita menempatkan berhala-berhala di pusat dari hidup kita. Yang kita buat, yang kita bikin, dan tanpa sadar kita pun dibentuk seperti berhala-berhala itu. Berhala ada proyeksi dari keinginan manusia. Dan begitu kita menyembahnya, kita pun dibentuk oleh itu. Nah, ada satu buku dari Carl Eisenman. Nah, judul saya dari buku ini, The End of Being. Dia berkata begini, diberkatilah Anda saat Anda kehilangan sesuatu yang paling berharga bagi diri Anda. Diberkatilah Anda. Karena hanya dengan demikian Anda diperlu oleh Dia yang sungguh-sungguh paling berharga bagi Anda. Oh, diberkatilah kita saat kita mengejar sesuatu yang kita inginkan tapi kita kehilangan. Karena dengan demikian kita diperlu oleh Allah yang sungguh-sungguh paling berharga untuk diri kita. Ini ada paradoks dari kerajaan Allah yang besar. Di batas akhir dari diri saya sendiri, saya menemukan hidup di dalam Dia. Saya waktu renungkan ini, saya seperti disadarkan. Iya, dulu saya berpikir, kalau saya mengejar penerimaan, saya dapatkan itu, saya akan puas. Kalau saya mengejar pengakuan saya dapat itu, saya akan cukup. Tetapi ketika saya mengenal Yesus, sebenarnya Yesus sedang menunjukkan kepada saya bahwa apa yang sungguh-sungguh berharga bukan sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang telah diberikan oleh anugerahnya bagi kita.
Karena itu di poin kedua kita mau melihat solusi dari berhala kita. Itu apa? Bagaimana kita bisa keluar dari keberpusatan diri kita sendiri, dari kecenderungan hati yang selalu mengejar apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Selanjutnya Paulus berkata begini. Tadi dia berkata aku hidup bukan aku lagi, dan dia melanjutkan melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dengan kata lain, Paulus menunjukkan kepada kita esensi dari Injil adalah pengalihan dari diri kita kepada Kristus. Dan hidup yang berpusat pada diri sendiri, hidup yang berpusat pada berhala-berhala yang muncul dari keinginan kita kepada Kristus yang jauh lebih indah, yang bisa memuaskan dan yang bisa mengubah hidup kita. Kalau kita mengejar berhala, Bapak Ibu, kita tahu bahwa berhala tidak pernah memuaskan kita, betul? Berhala itu mengungkapkan kekosongan dan ketidakpuasan dalam hidup kita. Contohnya apa? Kita sudah bahas poin-poin ini di minggu-minggu yang lalu. Kalau lupa boleh nonton lagi di YouTube gitu ya. Promosi. Contohnya waktu kita mengejar kuasa. Kuasa itu kan bukan karena posisinya, tetapi karena dengan mendapatkan posisi itu kita merasa dapat sesuatu. Jadi sebenarnya posisi itu hanya sarana untuk menempatkan diri kita. Akibatnya apa? Ketika kita gagal, kita menjadi rendah diri. Dan ketika kita berhasil, kita menjadi sombong. Gak ada hal baik dari hidup yang berpusat pada diri sendiri. Kenapa? Karena ketika Anda merasa berhasil, Anda menjadi sombong, tinggi hati. Tetapi ketika Anda gagal, Anda menjadi rendah diri, merasa hidup tidak berarti. Kenyamanan, kenapa? Dan apa yang ditawarkan oleh kenyamanan? Orang yang punya berhala kenyamanan takut dengan perubahan, gak suka dinamika. Orang mengejar pengakuan, pengen dihormati dan takut tertolak. Orang yang merasa dia harus punya kendali atas hidupnya sendiri akan terus merasa tidak aman, gelisah, dan tidak siap menghadapi ketidakpastian dari hidupnya. Karena semua berhala ini akan membuat Anda berpikir bahwa Anda harus melakukan sesuatu supaya hidup Anda menjadi berarti. Anda melakukan mencapai sesuatu supaya hidup Anda punya makna. Nah, saya mau share sedikit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu, dan Pastor Gary pasti tahu, beberapa video saya, video wawancara di internet, di TikTok, di Instagram ya, itu beberapa itu masuk FYP. Saya bilang FYP belum viral, belum, hampir gitu ya. Ada yang 900.000, ada yang 600.000. Beberapa khotbah saya yang baru-baru terakhir itu kemarin saya cek hampir lebih dari 300.000.
Bahkan ada video-video sebelumnya yang tembus sampai 1 juta. Kalau yang GB Ivan yang paling tinggi, saya cek ada yang lewat 100.000 kok masuk. Lumayan masuk. Saudara lihat video-video ini isinya sangat rohani bukan? Tetapi tanpa sadar kita bisa rentang dengan berhala. Kita bisa menyimpan berhala dalam pelayanan kita. Khususnya apa? Ketika kita mulai bergantung pada pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Wah, itu begitu menggoda kita dan mengelabui kita. Tetapi waktu saya merenungkan kembali, saya bergumul saudara. Kenapa? Bukan karena view-nya, bukan karena tayangannya, tetapi saya merenungkan bahwa ada sesuatu masalah ketika orang lain mengomentari atau menonton khotbah saya. Kenapa? Bukannya saya gak senang kalau dipuji, saya juga manusia, ya dipuji bisa merasa terbang gitu ya. Tetapi masalahnya ada kadang-kadang komentar itu salah sasaran. Kenapa? Karena orang mengomentari saya, orang mengomentari kondisi saya, tetapi orang tidak menangkap pesan yang saya sampaikan. Orang diberkati bukan karena mereka mengerti esensi dari beritanya, namun karena mereka melihat ini pengkhotbahnya nggak biasa, agak beda nih. Bahkan saya pernah iseng ya, ini namanya manusia, ini pengakuan dosa. Saya pernah sampai dikasih tahu, bro, TikTokmu rame. Perasaan saya nggak punya TikTok, saya bilang. Akhirnya saya download, saya buka, saya cari khotbah saya. Dan saya mulai baca komentar, waduh. Tadinya pengen lihat sekilas, lama-lama sampai menit-menit, sampai 1 jam gitu. Dan saya sangat terganggu, bukan oleh pujiannya, tapi oleh komentar-komentarnya. Ada yang pernah komentar begini, saya malu karena saya tidak seperti Hatta. Saya baca, saya mikir, maksudnya apa? Ini ayahnya mau kemana nih? Kan gak mungkin saya balas. Mau saya doakan dia seperti saya, kan gak mungkin. Ada yang pernah komentar begini, saya iri. Kenapa ada orang kayak begini? Kayak baru kata kayak begini. Kenapa ada orang kayak begini dipakai Tuhan? Dalam hati gak perlu begini sih untuk dipakai Tuhan. Betul gak sih? Bahkan ada yang pernah sinis dan berkata begini, saya heran ya, kok pengkhotbahmu udah begituan, tadi begini, sekarang begituan. Kok ada pengkhotbah model begituan dikasih panggung? Nah, yang ini saya tertarik, saya balas, saya juga heran. Bukan cuma Anda yang heran, saya juga heran. Saudara, waktu saya merenungkan kembali komentar-komentar, kadang-kadang yang berbahaya bukan sindirannya. Yang berbahaya adalah ketika orang kehilangan pesan, mulai membanding-bandingkan hidup mereka dengan apa yang mereka lihat.
tiba-tiba komentar yang isinya firman Tuhan itu bisa jadi tempat curhat. Bahkan yang lebih menyedihkan, banyak komentar yang mengasihani dirinya sendiri. Dan Anda lihat betapa rentannya khotbah itu bisa menjadi berhala bagi orang yang mendengarnya jika fokusnya bukan pada Tuhan. Makanya setiap kali saya selesai khotbah dan saya merasa khotbah saya tidak sebagus yang saya harapkan, bahkan saya jujur, saya seringkali tidak suka nonton video saya sendiri, apalagi yang di voting gereja gitu ya. Dan tetapi di tengah-tengah pergumulan saya diingatkan begini, Hatta, bukan tentang kamu. Injil bukan tentang kamu. Injil bukan tentang apa yang kamu tunjukkan kepada orang lain. Injil adalah tentang Yesus. Hanya Dia yang layak untuk diberitakan. Dan Injil itu menunjukkan kepada kita objek pemujaan yang lebih indah yang mengganti berhala kita. Jadi berhala-berhala itu dikalahkan bukan dengan cara disingkirkan. Berhala nggak bisa disingkirkan. Kenapa? Karena kalau berhala disingkirkan, kita akan cari yang lain untuk mengisinya. Ingat, manusia adalah makhluk penyembah. Kalau kita hanya meninggikan berhala, maka akan muncul berhala-berhala lain. Jadi berhala itu dikalahkan bukan dengan cara disingkirkan, tetapi dengan cara digantikan. Kekosongan hanya akan membuat kita mencari hal-hal lain untuk mengisinya. Dan hanya Allah yang bisa mengganti berhala kita. Hanya Allah yang bisa sungguh-sungguh menempati hati kita yang menginginkan penyembahan. Maka penting bagi kita untuk bertanya, untuk memeriksa siapa yang ada di pusat dari hidup kita. Karena siapa yang ada di pusat hidup kita akan menunjukkan apa yang paling dicintai oleh hati kita. Apa yang ada di pusat hati kita akan menunjukkan, mengungkapkan yang paling kita cintai itu apa. Wajah yang terakhir adalah akhir dari diri kita hanya bisa terjadi waktu kita melakukan kalibrasi. Waktu kita melakukan reorientasi, memusatkan kembali hidup kita kepada yang benar. Nah, baru akhirnya berkata begini, hidup seperti apa yang kita jalani sekarang? Yaitu hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah hidup baru kita. Hidup yang sepenuhnya dialihkan, yaitu bukan lagi tentang diri kita, tapi tentang Yesus. Hidup baru bukan sekedar diubah menjadi versi terbaik diri kita. Banyak khotbah bicara tentang motivasi yang mendorong kita untuk jadi the better me, menjadi diri kita yang lebih baik. Saudara, kalau saudara cuma pengen jadi diri yang lebih baik, nggak salah deh. Tapi masalahnya adalah kalau cuma itu yang kita inginkan,
maka sebenarnya diri kita masih ada di pusat dari hidup kita. Kalau saudara yang mengejar versi diri Anda yang lebih baik, maka sesungguhnya diri Anda sendiri masih ada di pusat dari hidup Anda. Namanya Injil tawarkan bukan the better you, bukan diri kita yang lebih baik, tapi yang Injil berikan adalah supaya saudara dan saya jadi seperti Yesus. Ini bukan tentang kita sekali lagi, tapi ini adalah tentang Kristus dan perubahan hidup kita. Bukan hanya untuk sekedar jadi diri yang lebih baik, tapi jadi seperti Yesus. Makanya orientasi penyembahan memusatkan kembali penyembahan kita sangat penting. Artinya kita menempatkan hidup kita, hati kita kepada yang benar. Saudara tahu apa yang paling menyedihkan dari penyembahan berhala? Bukan hanya kekosongannya, tetapi karena kita melihat bahwa ilah yang palsu itu selalu meminta pengorbanan kita. Ilah yang palsu meminta korban dari kita tanpa bisa memberi jawaban. Dia menuntut kewajiban kita, pengabdian kita, tapi tidak pernah bisa memuaskan kita. Dan pengorbanan penyembahan berhala adalah pengorbanan yang tidak pernah berhenti. Tapi lihat Allah yang sejati, Dia tidak menuntut pengorbanan diri kita, tetapi Dia justru memberikan korban yang sejati demi kita. Allah yang sejati justru menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari berhala dalam hidup kita. Jadi orientasi penyembahan artinya begini, kita datang kepada Allah, menyerahkan hati kita, karena Allah telah lebih dulu mencurahkan hatinya bagi kita. Kita datang kepada Allah menyerahkan hati kita, karena Allah sudah lebih dulu mencurahkan hatinya untuk kita. Dan waktu kita menyerahkan hati kita yang kosong, yang gak pernah puas, Yesus bilang begini, kamu akan mengalami, Paulus berkata kamu akan mengalami seluruh kepenuhan Kristus di dalam hidupmu. Karena hanya Kristus yang bisa memuaskan kekosongan kita. Pada akhirnya, Yesus adalah segalanya yang kita butuhkan. Di akhir dari diri kita, kita disadarkan bahwa Yesus adalah segalanya yang kita butuhkan. Kenapa? Karena Dialah satu-satunya yang kita miliki. Sesungguhnya berhala-berhala itu tidak pernah memberikan apa yang jadi milik kita. Berhala hanya mengklaim hidup kita tanpa memberikan sesuatu. Tapi Injil menunjukkan Allah yang memanggil kita, ada Allah yang memberikan dirinya kepada kita. Inilah milik kita yang sesungguhnya. Dan Yesus adalah segalanya ketika kita sadar Dialah satu-satunya yang kita miliki. Injil sekali lagi tidak hanya bicara tentang kita. Injil bukan hanya akhir dari diri kita, tapi Injil menunjukkan ketika salib Kristus itu bertata di hati kita. Salib itu artinya begini, Allah sedang menancapkan tahtanya dalam hidup kita, Allah sedang menegakkan
tahtanya di pusat dari hidup kita. Dan hanya Dia satu-satunya yang layak untuk disembah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa seperti firman-Mu mengingatkan bahwa setiap kami harus ada di akhir dari diri kami, supaya kami mengerti bahwa Engkaulah satu-satunya dan segalanya dalam hidup kami. Bahwa kami itu untuk hari ini ada di antara kami yang mungkin belum sampai di akhir dari kami, bahwa kami untuk sampai kepada akhir, supaya di akhir itu Engkau menjadi segalanya. Di akhir itu Engkau menjadi lebih indah, lebih mulia, lebih berharga dari semua hal yang kami kejar dalam hidup kami. Biar firman-Mu terus menguatkan dan berbicara kepada hati kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.